Ada suara saya? Terdengar Pak. Ada petugas, ada. Baik, sambil menunggu yang lain, barangkali masih terkendala dengan jaringan, karena waktunya sudah memasuki waktu untuk kita belajar. Mari kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam pembelajaran ini kita mendapatkan banyak ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik anak-anak, agar supaya pembelajaran kita berkah dan diridhoi Allah, marilah kita buka kegiatan ini dengan melakukan pembiasaan dan doa. Untuk doa silakan untuk memimpin Nak Nurul. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Semoga doa kita didengarkan oleh Allah dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, bangsa dan negara kita ke depannya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sukses beragrobisnis buah pisang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita perlu tahu terlebih dahulu kompetensi dasar apa yang perlu kita tempuh dalam pembelajaran ini. KD yang pertama yang akan kita ikuti atau pelajari pada hari ini yaitu menentukan produksi tanaman buah. Kemudian yang kedua, melaksanakan produksi mulai dari penyiapan produksi sampai dengan panen pada tanaman buah tahunan. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh yaitu peserta didik mampu menentukan teknik penyiapan lahan dengan baik, pembibitan dengan baik, penanaman dengan baik, perawatan tanaman dengan baik, pemanenan dengan baik, dan yang terakhir adalah pasca panen dengan baik. Itu tujuan kita untuk pembelajaran hari ini. Ya, baik, kita mulai langsung ke inti materi. Jadi, siapa yang tidak tahu dengan buah pisang? Ada yang tidak tahu? Barangkali belum pernah melihat buah pisang. Tentu semuanya pernah melihat kan, dan pernah mengetahui, bahkan pernah mengkonsumsi buah pisang itu sendiri. Tanaman pisang adalah salah satu jenis tanaman yang dari akar hingga daunnya pun dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi tanaman pisang ini adalah tanaman yang semua bagiannya itu bermanfaat. Ya, seperti seperti pohon kelapa ya, semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Nah, untuk pohon pisang ini kira-kira menurut kalian misalkan ya, daun itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Kalau misalkan memang bisa dimanfaatkan. Ya, Nasmi, apakah tahu untuk apa daun pisang ini? Bisa digunakan untuk apa saja? Dijual juga boleh, Pak. Ya, betul. Untuk pembungkus, bungkus. Betul sekali. Ya, betul. Selain bisa dijual langsung, juga bisa digunakan untuk
mengemas ya, mengemas suatu produk lainnya gitu, bisa untuk membungkus dan sebagainya. Kemudian yang bagian yang lainnya juga bisa digunakan, seperti misalkan contohnya batang pisangnya itu, selain ada bagian tertentu yang bisa kita jadikan sebagai bahan makanan ya, seperti bonggol pisang ya, itu bisa kita jadikan sebagai bahan makanan. Kemudian batang pisangnya juga bisa kita gunakan kalau misalkan di daerah kita, khususnya di Indramayu, itu bisa digunakan untuk apa namanya, tanaman, bukan tanaman ya, seni ya. Jadi untuk pagelaran seni wayang itu juga bisa dimanfaatkan untuk menancapkan si wayang itu gitu kan, seperti itu. Selain juga bisa bermanfaat untuk tentunya adalah kompos kayak gitu ya. Nah, baik, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang bagaimana budidaya tanaman pisang, tentunya Bapak akan mengajak kalian untuk menyaksikan salah satu tayangan terkait dengan budidaya tanaman pisang. Ya. Nah, dari tayangan ini nanti kalian boleh nanti menanggapi atau menanyakan beberapa hal terkait dengan budidaya yang perlu ditanyakan ya. Vlog Setiawan Ari. Di video kali ini gua mau berbagi tips bagaimana caranya bercocok tanam pisang sehingga menghasilkan buah yang lebat, padat, bulat, dan besar. Sebelum dilanjut, ada yang mau lewat. Ini adalah pohon pisang yang sudah saya tanam kurang lebih 1,5 tahun. Ini generasi ketiga ya, ini generasi ketiga yang saat ini udah siap panen. Udah siap panen. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah ini, salah satu pisangnya warnanya udah kuning seperti ini, dan daunnya udah terlihat tua dan pecah-pecah seperti ini ya. Nah, ini artinya pohon pisang sudah siap untuk dipanen. Nah, sekarang saya mau berbagi tips bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Baik anak-anak, sehubungan
sinyalnya sedang terjadi gangguan ya. Sehingga nanti untuk videonya bisa kalian simak di YouTube. Nanti linknya Bapak akan sampaikan di Google Classroom. Silakan nanti kalian perhatikan baik-baik ya. Baik, kita lanjutkan saja materi kita. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kiat budidaya tanaman pisang. Jadi ada beberapa hal yang nanti kita pelajari. Yang pertama adalah tentang pengolahan tanah, kemudian pembibitan, penanaman pisang, pemupukan, pemeliharaan lainnya, dan panen pasca panen. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan pengolahan tanah atau persiapan lahan ya. Untuk tanaman pisang sendiri itu lahan harus disiapkan kurang lebih 2-3 minggu sebelum tanam. Jadi harus dilakukan pengolahan dulu, penggemburan dan sebagainya, itu kurang lebih 2-3 minggu sebelum tanam. Dengan melakukan yang pertama adalah penggemburan, kemudian pembersihan tanah dari rumput dan gulma ya. Kemudian juga membuat parit atau drainase pembuangan air begitu. Parit pembuangan air, kemudian membuat lubang tanam dengan ukuran 60 x 60 x 50 cm. Kemudian membuat campuran kapur tohor atau biasa kita kenal kapur dolomit ya, dengan tanah gembur yaitu 5:1. Nah, si campuran ini kemudian kita oleskan pada dasar lubang tanam yang kita telah buat tadi ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya tanaman pisang ini lebih mudah untuk menyerap unsur hara. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk pemberian dasaran itu menggunakan campuran kapur dolomit dengan tanah gembur. Itu untuk pengolahan tanah. Kemudian selanjutnya tentang penanaman pisang. Bibit pisang bisa berasal dari anakan dan mata bonggol pisang. Itu kita bisa menggunakan itu. Kalau misalkan sekarang sudah banyak kita pembibitan itu bisa melakukan dengan teknik kultur jaringan. Jadi tergantung kita bisanya menyediakan bibit itu dengan cara yang seperti apa. Apakah kita menggunakan bibit dari kultur jaringan atau misalkan kita hanya punyanya di rumah itu anakan pisang saja gitu. Itu bisa kita gunakan untuk proses budidaya tanaman pisang. Kemudian sebagai perlakuan khusus sebelum dilakukan penanaman adalah direndam dulu di dalam air hangat selama 30-45 menit ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan jarak tanamnya adalah 3x3 atau 4x2,5 meter persegi ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya memasukkan pupuk kandang dengan campuran tanah lapisan atas ke dalam lubang tanam bersamaan dengan bibit pisang. Jadi penggunaan pupuk kandangnya diaplikasikan pada saat kita menanam pohon pisangnya itu sendiri, seperti itu. Kemudian terkait dengan pemupukan. Nah, pupuk yang diberikan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah ZA dengan konsentrasi 1000 gram per pohon per tahun. Kemudian TSP atau SP36 450 gram per tahun. Kemudian KCL 500 gram per tahun. Dengan cara dibuat parit mengelilingi pohon pisang dengan jarak 60-75 cm dari pangkal sedalam 10 cm ya. Jadi membuat parit melingkari tanaman pisangnya sejauh 60-75 cm, kemudian menggali sedalam 10
cm yang kemudian nanti diberikan pupuk yang telah disediakan tadi ya. Begitu itu teknis pemupukannya. Kemudian ini per tahun, jadi setiap tahun dilakukan pemupukan gitu. Karena pohon pisang adalah termasuk tanaman tahunan. Kemudian pemeliharaan itu dilakukan 2-3 kali per tahun. Jadi jaraknya mungkin 4 atau 6 bulan sekali gitu dilakukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaannya bisa dilakukan dengan cara penyiangan dari gulma dan rerumputan, kemudian membuang anakan-anakan yang tidak dibutuhkan ya. Dan di situ juga sudah disampaikan bahwa tanaman pisang ini tidak tahan dengan genangan air, sehingga tadi untuk drainasenya harus diperhatikan betul sehingga tanaman pisang tidak menjadi busuk ya, seperti itu. Kemudian rumpun pisang sebaiknya 3-4 batang ya. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari 3-4 batang saja yang dibiarkan tumbuh gitu. Seperti itu. Kemudian peremajaan bisa dilakukan setelah tanaman pisang itu berusia 4-5 tahun. Gitu. Sehingga ketika tanaman pisang itu sudah berusia 4-5 tahun, maka boleh dilakukan peremajaan. Dengan cara bagaimana? Ada yang tahu cara meremajakan tanaman pisang? Barangkali ada yang mau berpendapat, tidak jadi masalah, kita diskusi sekaligus. Yang Esti, ada yang mau disampaikan? Ya. Gini Pak, untuk pohon pisang itu setahu saya dia setelah berbuah akan mati Pak. Jadi hidupnya terbatas kalau dia udah berbuah, udah dipanen, kemudian dia akan mati. Apakah betul Pak untuk peremajaannya bagaimana? Baik, terima kasih Ngesti atas pertanyaannya dan tanggapannya. Baik, yang perlu kita ketahui sebenarnya untuk tanaman pisang tidak mesti ketika dia berbuah sekali itu mati, tidak. Tanaman pisang ini termasuk tanaman tahunan yang bisa berbuah berkali-kali. Nah, tentu ketika dia sudah lanjut usia, dalam artian seperti itu ya, kemudian dia akan menurun tingkat produktivitasnya, sehingga harus dilakukan peremajaan juga gitu. Seperti itu. Jadi Bapak kira tidak betul juga kalau misalkan tanaman buah pisang itu sekali dia berbuah, sekali dia panen, kemudian dia mati gitu. Karena kita lihat saja di sekeliling sekolah kita ada tanaman pisang yang bisa berbuah berkali-kali gitu, tanpa harus dia mati duluan gitu kan, seperti itu. Nah, peremajaan ini bisa kita lakukan, misalkan kita ada anakan nih, nah, kita lakukan anakan ya, menanam anakan di sela-sela tanaman pisang yang kita miliki. Nah, ya, di sela-sela tanaman pisang yang kita miliki. Itu sebelum ketika sudah berusia 2 minggu, itu bisa tanaman induk yang tadi sudah berusia 4-5 tahun itu bisa kita tebang sepenuhnya gitu. Sehingga nanti sebagai penggantinya sudah siap untuk melanjutkan budidaya gitu, seperti itu. Jadi caranya seperti itu untuk peremajaan gitu. Jadi tidak mesti harus ditebang dulu semuanya baru kita tanam lagi, tapi di dalam perjalanannya kita menanam dulu, baru nanti kita akan tebang setelah tanaman itu siap untuk berkembang biak gitu. Seperti itu.
Nah, kemudian ini yang perlu kita perhatikan juga, tentu di setiap tanaman itu pasti ada hama dan penyakit yang menyerang. Nah, di dalam pisang ini yang mungkin sering muncul dan perlu kita ketahui ada dua, penggerek penggerek batang dan bonggol pisang, dengan gambar seperti yang tertera di layar. Kemudian ada ulat penggulung daun pisang. Itu hama tanaman pisangnya. Kemudian ada penyakit tanaman pisang. Di sini juga Bapak hanya menampilkan dua. Mungkin banyak penyakitnya, tapi yang sering menyerang tanaman pisang itu ada dua. Makanya Bapak tampilkan dua. Yang pertama adalah layu fusarium, kemudian bercak daun. Layu fusarium itu biasanya dia menyerang pohonnya gitu ya, menyerang pohonnya, sehingga nanti akan mengakibatkan tanaman itu bisa mati atau layu gitu. Kemudian bercak daun itu bisa kita lihat dari daun pisangnya, biasanya itu seperti tampak terbakar begitu, atau ada bercak-bercak di daunnya, berwarna kuning sampai kecoklatan seperti itu. Itu yang bisa kita lihat secara visual sih untuk penyakit tanaman pisang. Nah, baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Barangkali ada yang ingin kita diskusikan? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, kalau misalkan jelas, ya, kalau misalkan sudah jelas, tentu kita akan melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu Bapak akan membagi menjadi beberapa kelompok untuk kalian. Kemudian tugas masing-masing kelompok adalah yang pertama membuat jadwal produksi tanaman buah ya. Jadi silakan kalian diskusikan seperti apa membuat jadwal produksi tanaman buah gitu. Ya, jadi dari masing-masing kelompok ini silakan kalian pilih salah satu komoditas, jangan sama ya. Pilih salah satu komoditas yang ingin kalian budidayakan, tentunya yang sebisa mungkin yang sudah dimiliki oleh daerah kalian masing-masing, atau yang berpotensi bisa dibudidayakan di daerah kalian masing-masing ya. Kemudian yang kedua yang perlu kalian kerjakan adalah LKPD, yang nanti akan Bapak share LKPD-nya di Google Classroom ya, seperti itu. Atau misalkan kita share di WA juga, nanti Bapak akan share di WA group, silahkan nanti kalian diskusikan. Kemudian silakan kalian tampilkan ya, tampilkan hasilnya dalam bentuk PowerPoint. Nanti setelah ini kita akan berdiskusi terkait dengan hasil daripada diskusi kalian gitu. Baik, Bapak akan berikan waktu 15 menit untuk kalian bisa membuat atau menyelesaikan tugas kalian. Nanti setelah itu kita presentasi per kelompok ya. Baik, sebelum ke sana Bapak akan sebutkan dulu untuk kelompok-kelompoknya. Kelompok yang pertama yaitu Kusnadi, Luluk, dan Nasmi ya. Itu kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua Ngesti, Niswatul, dan Nurul. Kemudian kelompok 3 Rinarti dan Salini. Silakan kalian berdiskusi menggunakan WA group atau apa, silakan nanti kalian bentuk. Kemudian hasilnya silakan boleh kalian presentasikan per kelompok masing-masing. Silakan, Bapak kasih waktu 15 menit. Baik, Bapak kira sudah selesai untuk waktunya. Silakan untuk kelompok pertama dulu menampilkan hasil diskusinya. Untuk kelompoknya Kusnadi, Luluk, sama dengan Nasmi.
Silakan. Baik, terima kasih kelompok yang pertama Kusnadi, Luluk, dan Nasmi atas presentasinya. Silakan untuk kelompok yang lain, barangkali ada yang mau menanggapi. Baik, terima kasih. Ya. Ya, baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Ya, terima kasih atas presentasinya, sangat bagus sekali. Ini tentang tanaman mangga ya, karena ya di daerah kalian banyak mangga yang bisa dibudidayakan. Baik, untuk kelompok yang lain barangkali ada yang mau menanggapi. Iya, silakan. Ya, baik, silakan ditanggapi kembali. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Sangat bagus sekali. Kemudian kelompok 3 terakhir, silakan. Kelompoknya Rinarti dan Salini. Ya, terima kasih. Silakan kelompok yang lain barangkali menanggapi. Iya, oke. Baik. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyampaikan materinya atau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Semuanya, semua kelompok bagus untuk mempresentasikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk kita bisa menghadapi masa depan. Baik, pembelajaran kita mungkin sampai di sini ya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang perlu kita bahas atau perlu kita diskusikan, nanti kita akan beralih ke WA group sehubungan dengan karena waktu kita sudah selesai. Maka sebagai kesimpulan bahwa semua tanaman buah itu bisa kita budidayakan selama kita bisa dan mau melaksanakan kegiatan budidaya ya. Tentunya adalah yang memiliki potensi di daerahnya masing-masing ya, seperti itu. Baik, sehubungan dengan waktunya setelah selesai, mari kita tutup kegiatan ini. Mangga untuk Saudari Ngesti untuk menutup kegiatan ini dengan berdoa. Terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama sebelum pembelajaran kita akhiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.